Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsatul Hasanah dengan NIM 21030969137 dari kelas PGMI 3D UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi terkait dengan metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UAS materi metodologi penelitian dari Pak Ubedillah. Nah, di sini saya mengambil atau mengutip dari salah satu jurnal dari Adam Syuja Nugraha, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, dengan judul Mengenal Metode Kualitatif dan Penelitian Pendidikan Islam. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui nih, bahwa di dalam penelitian kualitatif atau di dalam penelitian itu ada yang namanya peneliti, dan khusus di penelitian kualitatif, peneliti itu sebagai instrumen kunci, di mana peneliti itu adalah seseorang yang terjun langsung di lapangan untuk melakukan sebuah penelitian, untuk ikut serta di dalam mengalami proses penelitian tersebut, menghadapi subjek yang akan diteliti tersebut. Dan di situ peneliti juga perlu memiliki sikap, yaitu memiliki pengetahuan yang luas akan teori-teori dalam penelitian, seperti itu. Ketika di lapangan tersebut, peneliti harus bisa melepaskan teori-teori tersebut, tidak mengintervensi subjek yang sedang diteliti, dan teori tersebut akan dijadikan teman, dan nantinya setelah mendapatkan sebuah hasil atau data-data di lapangan tersebut atau fenomena di lapangan tersebut, dengan penguasaan teori yang banyak, yang mendalam, seorang peneliti akan lebih mudah untuk mengarahkan penelitiannya nanti itu bisa diarahkan ke metode yang apa dan sebagainya. Nah, di dalam jurnal ini salah satunya ada menurut Miles dan Huberman, penelitian kualitatif itu berusaha menelaah secara intensif kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bersifat holistik, berujung pada Western atau pemahaman, menghasilkan tema dan pernyataan dalam bentuknya yang asli dan menjelaskan cara pandang orang dalam setting tertentu, mengungkapkan berbagai penafsiran dan instrumentasi yang tidak baku, juga menganalisis dalam bentuk kata. Nah, itu menurut salah satu ahli, di mana memang penelitian kualitatif itu memang dilakukan di lapangan secara langsung untuk menemukan sebuah fenomena-fenomena yang terjadi di sana, seperti itu. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif itu masuk ke paradigma positivisme, sedangkan penelitian kualitatif itu masuk ke paradigma post-positivisme. Nah, selain itu ada beberapa perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif. Di sini yang bernama kualitatif itu dilandasi oleh kekuatan narasi. Di dalam penelitian kualitatif itu bentuknya itu deskripsi kata-kata, kalimat. Nah, sedangkan di dalam penelitian kuantitatif itu bentuknya lebih ke kekuatan data berupa angka-angka. Nah, ada lagi perbedaannya, penelitian kualitatif kajian dalam situasi ilmiah, sedangkan kuantitatif itu mengambil jarak dari situasi ilmiah tersebut. Nah, kemudian jika penelitian kualitatif itu terjun langsung atau kontak langsung di lapangan, sedangkan penelitian kuantitatif itu justru menjaga jarak dari yang diteliti. Nah, kemudian cara berpikir di dalam penelitian kualitatif itu dengan berpikir induktif, sedangkan kuantitatif itu deduktif. Nah, ada lagi yang sebenarnya masih banyak perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif, tapi yang paling penting adalah yang perlu diperhatikan juga, yaitu posisi peneliti. Di dalam kualitatif itu, peneliti itu sebagai instrumen kunci, sedangkan peneliti di dalam kuantitatif itu satu aspek di antara aspek-aspek yang lain yang ada di penelitian kuantitatif tersebut. Nah, kemudian di jurnal ini juga disampaikan bahwa di dalam penelitian kualitatif itu ada beberapa macam metode.
Nah, yang pertama adalah biografi, di mana penelitian ini bertujuan atau berfokus untuk menggali biografi dari seorang individu, baik itu dari keinginan dari peneliti itu sendiri atau individu tersebut. Nah, di sini tujuannya salah satunya untuk menggali suatu pengalaman atau hal-hal yang sudah dicapai atau dialami oleh individu atau subjek peneliti tersebut, agar nantinya diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat atau motivasi bagi para pembaca. Nah, selanjutnya ada metode fenomenologi, di mana memiliki dasar teoritis, yaitu filsafat fenomenologi yang bertujuan untuk menangkap arti pengalaman hidup manusia tentang suatu gejala. Metode fenomenologi hendak mengetahui lebih jauh struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Seperti fokusnya lebih ke metode penelitiannya lebih ke fenomena-fenomena apa yang terjadi di lapangan. Nah, lebih fokusnya ke sana. Nah, yang selanjutnya adalah di dalam penelitian kualitatif itu ada ground theory. Kalau di kuantitatif tidak ada ground theory. Nah, metode ini dapat memiliki sebuah pernyataan yang hendak dijawab, yakni teori yang apa yang muncul sesudah analisa lapangan lapangan dilaksanakan. Jadi itu grand theory itu akan bisa ditemukan atau bisa diambil ketika peneliti itu sudah terjun langsung di lapangan dan mendapatkan data-data tersebut dan dianalisa, baru bisa ditemukan untuk menggunakan metode grand theory tersebut. Yang di dalam penelitian ini juga penelitiannya itu suatu fenomena yang ada dalam konteksnya yang alamiah dan dimengerti sesudah dari lapangan yang tadi saya jelaskan, dan bisa di lapangan sendiri itu datanya bisa diperoleh melalui teknik wawancara, teknik observasi, teknik interpretasi, dan masih banyak lagi. Nah, yang berikutnya yaitu ada metode etnografi. Itu etnografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etnos yang berarti seseorang atau kelompok budaya. Nah, metode ini digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial manusia. Yang terakhir ada studi kasus. Nah, metode studi kasus ini digunakan untuk mendalami suatu informasi dengan mengumpulkannya dari berbagai macam sumber. Ia juga telah digunakan oleh beberapa keilmuan seperti psikolog, sosiologi, ilmu politik, kerja sosial, bisnis, perencanaan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Nah, metode ini sendiri memiliki tujuan untuk melihat suatu kasus secara keseluruhan, serta peristiwa-peristiwa atau kejadian yang nyata untuk mencari kekhususannya. Nah, ntar di kasus itu ntar dilakukan studi kasus tersebut. Nah, berikutnya yaitu dari semua yang saya sampaikan itu dapat disimpulkan, yang pertama yaitu penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, perspektif, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam penyusunannya tersebut nanti. Nah, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami dan teknik-teknik pengumpulan data di dalam penelitian. Penelitian kualitatif sendiri tadi tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kita ketahui, penelitian kuantitatif itu lebih ke membuktikan sebuah teori ini apakah fakta atau tidak, sedangkan penelitian kualitatif sendiri di sini adalah lebih mengutamakan ke proses atau apa yang terjadi di lapangan. Nah, itulah hasilnya, hasil dari penelitian yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, jadi seorang peneliti di dalam penelitian kualitatif itu harus bisa menyampaikan
apa fenomena apa yang didapat atau argumen apa yang didapat dari subjek yang diteliti itu apa adanya, apa yang benar-benar ada di lapangan, bukan dibuat-buat sendiri oleh seorang peneliti tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.